adalah akronim dari nama saya sendiri, Veronica in Podcast of Indonesia. Dan tamu perdana kita pada hari ini yaitu Bapak Munafri Arifudin yang merupakan CEO PSM. Kita akan membahas mengenai masa depan sepak bola Sulsel. Para hadirin, inilah Pak Munafri Arifudin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baru mendarat semalam ya, Pak ya? Semalam dari Jakarta. Ya. Gimana performa PSM terakhir, Pak? Ya, so far sih so good ya. Sesuai ekspektasi kah? Sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Bahwa tim lebih baik di 3 pertandingan awal dan di kompetisi Asia juga masih tinggal sendirian satu-satunya wakil Indonesia. Alhamdulillah. Besok, kita beri tepuk tangan dulu buat PSM mungkin. Para hadirin dan para undangan bisa tepuk tangan buat ini tim kebanggaan kita. Iya, dan besok insya Allah kami akan melakoni laga semifinal di Piala AFC lawan klub dari Malaysia yaitu Kedah FC. Karena kita nggak punya stadion yang representatif untuk menyelenggarakan pertandingan tingkat ASEAN, maka kami ke Bali. Kami pakai stadionnya Bali, yang notabene juga Bali adalah peserta AFC tapi udah gugur duluan di awal, sehingga mungkin sedikit banyaknya teman-teman yang ada di Denpasar bisa support ke kita untuk pelaksanaan event yang sifatnya internasional seperti itu. Oke, baik. Dari pertandingan PSM kita kembali dulu Pak membahas tentang sepak bola secara keseluruhan begitu di Sulsel, Pak. Berbicara tentang sepak bola, kita tahu bahwa perkembangan sepak bola nasional ini tidak terpisahkan dengan Sulawesi Selatan. Sejarah panjang sepak bola tentu mencatat Sulawesi Selatan juga memberikan nama begitu di kancah sepak bola ataupun juga olahraga, khususnya PSM dalam hal ini. Bagaimana Bapak melihat sepak bola di Sulsel saat ini, Pak? Kalau saya melihat sepak bola di Sulsel ya mati suri. Mati suri? Mati suri berarti PSM mati suri juga, Pak? Iya, enggak. Dari kalau kita bicara sepak bola, kita bicara sesuatu yang komprehensif di dalamnya. Ada pembinaan usia muda, ada pembinaan klub yang tujuannya adalah memberikan sumbangsi pemain-pemain asal Sulawesi Selatan menuju ke pentas-pentas yang kelasnya nasional dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut saya ini tidak ditangani dengan baik, tidak ada sebuah pola perencanaan jangka yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk melihat seperti apa. Coba kalau kita berpikir, seperti apa sepak bola Sulawesi Selatan 20 tahun yang akan datang. Apa yang kita mau capai di 20 tahun yang akan datang? Nggak ada sama sekali perencanaannya. Tunggu. Kalau seperti itu, Bapak berarti pesimistis ini akan ada jalur yang lebih lapang begitu untuk. Maksud saya begini, kalau kita bicara masalah sepak bola, ini tidak bicara masalah berdiri sendiri atau ada independen di dalam situ. Harus dibangun sebuah kolaborasi. Keikutsertaan orang-orang yang harus ada di dalam dengan kepedulian yang tinggi. Inilah yang mampu membuat sistem sepak bola ini bisa maju. Semua, baik pemerintah, swasta. Nah, kenapa? Karena kalau tidak kita jalankan secara bersama-sama, ini tidak akan bisa menghasilkan yang namanya profesionalisme di dalam perkembangan sepak bola. Coba kalau kita lihat hari ini di Kota Makassar cuma ada klub yang namanya PSM yang mewakili yang ikut dalam kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Padahal ada Liga 2, ada Liga 3. Nah, ini kita tidak punya Liga 2, kita tidak punya klub-klub yang akan bermain di Liga 3 dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena menurut saya yang paling pertama adalah kesiapan infrastruktur untuk membangun infrastruktur olahraga, terutama infrastruktur sepak bola. Infrastruktur maksud Anda salah satunya stadion misalnya? Iya, tentu stadion, lapangan latihan. Coba di Makassar ini nggak ada. Kami pernah mencoba mencari lapangan latihan di Makassar ini, nggak ada yang standar seperti itu. Akhirnya ternyata di Kota Makassar ini kita sudah mencari ke sana kemari, nggak ada. Akhirnya kita pergi ke Maros, kita ke Goa, dan alhamdulillah di Goa kita mendapatkan tempat untuk latihan dan disupport oleh Bupati Goa yang sangat luar biasa.
Untuk stadion kita mau bertanding lagi, kita coba cari lagi di Sulawesi Selatan, nggak ada lagi. Ada lagi di Parepare. Wali kota Parepare juga memberikan support yang tidak main-main, berikan support yang sangat maksimal, dan alhamdulillah hari ini PSM punya kandang di yang namanya Parepare. Oke, luar biasa. Tapi sebenarnya ya, kepala daerah lainnya di Sulawesi Selatan ya Pak ya, tapi memang tentunya kontribusi pemerintah setempat itu harusnya jauh lebih besar. Apakah itu yang menjadi salah satu kendala? Bapak kan sudah mengelola beberapa klub sepak bola ya, kalau kita tahu bahwa sebelumnya ada Hasanuddin FC, kemudian juga ada Perseka Bosowa, kemudian sekarang PSM yang lebih besar lagi begitu. Itu kan salah satu kendala sebenarnya Pak, atau ada kendala lain dalam sepak bola Pak? Iya, jadi sebenarnya mengelola klub sepak bola, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini harus kita bangun sebuah kolaborasi di dalamnya, mengikut sertakan seluruh stakeholder yang berkepentingan, sehingga perkembangan sepak bola ini bisa menyentuh ke seluruh elemen masyarakatnya. Tapi yang paling penting adalah talenta-talenta itu bisa banyak bermunculan. Talenta-talenta atau pemain-pemain sepak bola ini bisa muncul dari mana saja. Tetapi yang paling penting, di mana mereka mau menyalurkan talentanya, di mana mereka mau menyalurkan kemampuannya, kalau tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur. Hari ini kota sebesar Makassar itu tidak punya sarana infrastruktur seperti stadion sepak bola. Ini juga merupakan sesuatu hal yang harus kita lihat dengan cermat gitu. Kenapa tidak ada? Padahal sebenarnya sepak bola ini bukan melulu hanya olahraga di dalamnya. Sepak bola ini juga menyangkut pariwisata, pertumbuhan ekonomi. Coba kalau kita lihat apa yang terjadi di Parepare hari ini. Berapa banyak uang yang bisa berputar, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan, berapa banyak orang bisa menikmati dengan adanya PSM hadir di Parepare. Dan yang kedua, kalau kita bermain di AFC, anggaplah hari ini kita main AFC, setiap AFC itu kadang-kadang ada 3 atau 4 negara dalam satu grup. Kita bermain dengan klub dari Laos, kita bermain dari klub dari Vietnam, dari Malaysia dan sebagainya. Nah, orang akan tahu, orang Laos akan tahu ini Makassar, tapi di mana itu Makassar? Nah, orang Laos, orang Thailand akan datang ke Makassar pada saat kita bisa memperlihatkan bahwa ini negara kita dan ini disiarkan oleh televisi internasional yang punya kapabilitas yang sangat baik gitu. Tetapi kita membuang ini. Betul. Sepakat bahwa klub profesional itu juga tentu harus membangun infrastruktur sendiri. Sepakat saya. Tetapi di dalam proses ini kita harus mempunyai program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. PSM juga punya cita-cita, punya stadion sendiri yang tidak memberatkan pemerintah, yang bisa kita kelola sendiri. Tapi ini prosesnya panjang karena ini tidak memakan biaya yang tidak sedikit. Harus disimpan, dipirit-pirit untuk menjalankan klub juga hari ini di Indonesia. Ini bukan biaya yang sedikit untuk bisa membuat eksistensi sebuah klub di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Bapak tadi bercerita tentang bahwa kita membangun atau mendukung sepak bola di tanah air ataupun juga di daerah tempat itu sebenarnya memberikan keuntungan tidak hanya dari segi atau klub sepak bolanya sendiri, tapi sebenarnya daerah setempatnya juga di mana roda perekonomiannya seperti itu ya Pak Munafri. Artinya kompetisi-kompetisi yang dilakukan pun hingga saat ini itu juga memang sepenting itu bagi sebuah daerah, atau adakah kemudian kontribusi lainnya dari sejumlah kompetisi-kompetisi yang dilalui di dunia sepak bola ini Pak? Ya tentu semakin banyak kegiatan-kegiatan sepak bola di dalam wilayah itu, apalagi kita sama ketahui bahwa sepak bola ini merupakan olahraga yang hari ini di Indonesia menjadi olahraga yang sangat digandrungi oleh masyarakat, baik yang menjadi pelakunya maupun penontonnya. Nah kalau ini ada, tetap akan di-maintain dengan baik, akan dilakukan sebuah kompetisi yang berjadwal, berjenjang. Saya pikir ini akan memberikan efek yang sangat baik gitu. Coba bukan cuma penontonnya, tapi para pelaku-pelaku yang ada di dalamnya. Pemain-pemain sepak bola hari ini ya mohon maaf punya kehidupan yang sangat jauh lebih baik
di usia-usia masih 20 tahun mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan yang begitu banyak, income untuk dirinya sendiri, untuk membantu keluarganya. Dan mereka itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka membangun usaha-usaha, menyisihkan apa yang mereka dapatkan, karena mereka juga sudah berpikir setelah sepak bola apa lagi gitu loh. Mereka mulai berinvestasi di daerah-daerah yang mereka anggap baik untuk melakukan investasi itu. Oke, tapi semangat sportivitas itu tetap masih bisa didukung begitu ya Pak ya di usia muda mereka. Nah, berbicara tentang sepak bola juga di Sulsel Pak, kalau kemudian beberapa penyampaian Bapak tadi itu menjadi satu harapan begitu ya Pak, adakah kemudian daerah di Indonesia ini yang memelihara klub sepak bola mereka yang menjadi role model atau tolak ukur seorang CEO PSM bahwa harusnya klub sepak bola kita didukung seperti ini nih di Sulsel kayak gitu Pak? Kita nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat Jakarta. Semua orang melihat. Tapi Jakarta, they have billions, maksudnya duit mereka di, tetapi kan APBD mereka cukup besar. Iya, tapi kan kita punya skala, tidak harus sama besarnya dengan mereka, tetapi sama ketersediaannya. Kayak begitu. Kalau kita bicara Jakarta dengan billions itu, ya udah, kita harus ada di dalam skala yang kita miliki. Harus ada, tidak harus seperti itu, tetapi harus ada. Seperti itu. Baik, nah kalau misalnya ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, semua artinya semua lini ini mau kemudian mendukung klub sepak bola di Sulsel, apa sih sebenarnya diharapkan dari Bapak dan teman-teman begitu klub sepak bola, apa yang perlu disediakan tahap awal, mungkin apa dulu yang pertama, kemudian berikutnya gitu, ada tahapan-tahapan yang perlu segera disiapkan begitu Pak? Kalau saya yang paling penting adalah sarana, infrastruktur, yang paling penting adalah tempat untuk training ground dulu, dan tentu yang tidak kalah pentingnya pasti stadion. Sama kita ketahui kan ini di Sulawesi Selatan sudah dibangun stadion, tapi tidak bisa dipergunakan gitu loh. Nah, yang menjadi persoalannya kita sekarang ini adalah jangan kita bicara stadion, kita bicara tempat untuk mau latihan saja, kita mau untuk kompetisi yang sifatnya lokal kompetisi, itu juga tidak memberikan. Kenapa? Karena lapangan ini bukan melulu hanya lapangan gitu, tapi harus ada punya standarisasi, karena anak-anak yang dalam pembinaan usia dini itu harus melalui mencoba bermain di lapangan yang tidak standar. Ini kan jelek buat masa depannya mereka nanti, rentan cedera dan sebagainya, tidak bisa maksimal dalam melakukan teknik-teknik seperti apa yang diutarakan dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara lingkup Sulawesi Selatan kan bukan cuma Makassar. Kalaupun lahan tidak tersedia banyak di Makassar, kita bisa bergeser ke Maros, kita bisa ke Goa, kita bisa ke Takalar, kita bisa ke Pangkep, kayak gitu. Ini surroundnya wilayah-wilayah yang ada supporting ke kota Makassar kan banyak. Kalau umpamanya kita punya stadion, pemerintah provinsi membangun, mencari lahan di Maros umpamanya, kan tetap hotelnya masih bisa di Makassar. Seperti itu. Perjalanannya jangan kita bicara Maros, Pare-Pare saja yang kita memakan waktu sampai 3 jam, masih masuk di dalam range izin dari penyelenggara. Apalagi kalau cuma di Maros, di Pangkep dan sebagainya. Jadi jangan terlalu desentralistis bahwa harus ada di Makassar semuanya gitu. Nah, tetapi kalau saya secara pribadi melihat tidak cukup cuma satu stadion ini di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Kita punya banyak hak sebenarnya Pak. Banyak. Ini tinggal kemauan, keinginan. Kalau keinginannya mau dan ada memang memang mau, pasti jadi. Seperti yang dilakukan oleh perintah daerah Pare-Pare dan juga Kabupaten Goa begitu ya Pak Munafri. Mereka bikin kayak di Pare-Pare. Coba, apa yang kita mau harapkan pertama kali saya datang ke sana bicara dengan Pak Wali Kota, apa yang kita harapkan dari lapangan yang seperti sawah Pak? Iya, itu kenyataannya. Tetapi bukan kita harus berhenti bahwa dia seperti sawah dan kita tinggalkan, forget it. Enggak.
dia seperti sawah, ada caranya untuk membuat dia bisa menjadi lapangan sepak bola. Kita bikin cara itu. Kita kupas rumputnya, kita maintain rumputnya, dan alhamdulillah dipakai hari ini. Itulah yang dimaksud koordinasi dengan pemerintah tempat ya. Kalau mereka mau menyediakan lahan dari CEO PSM dan juga teman-teman PSM juga mau atau ingin memberikan ide untuk membangun stadion itu seperti apa begitu? Iya kan begini. Ini kan pembangunan seperti stadion ada standarisasinya. Tinggal dicentang. Ininya standar, ininya rumputnya standar, floor ruangannya standar, apa aksesnya standar. Ada semua, ada. Ini sudah pakem gitu. Baik. Tinggal ini Pak Wali, ini Pak Bupati, silakan kita bikin. Oke, ini bisa. Tapi kalau kita mau ya jalan. Tapi kalau memang kita ragu-ragu ya nggak jalan. Oke, baik Pak Api. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya berbicara tentang standar. Kita juga mau tahu standar Pak Munafri Arifuddin, CEO PSM ini, cintanya kepada PSM ini sebesar apa? Kita akan kembali di segmen berikutnya dalam VIP of Indonesia. Kembali bersama kami di VIP of Indonesia. Kita live streaming dari depan kantor kami, yaitu di Ruko Citraland Celebes Blok G nomor 2, dan juga Anda bisa menyaksikan kami melalui live streaming di YouTube di Indonesia ID dan sejumlah media sosial kami. Dan kali ini Anda menyaksikan podcast kami yaitu VIP of Indonesia. Selain itu kami juga memiliki portal indonesia.id, dan nantinya akan dapat mengupdate sejumlah informasi berupa audio visual dari Indonesia TV yang akan kami sajikan di indonesia.id. Tema kita kali ini melanjutkan yaitu masa depan sepak bola Sulsel. Kita sudah berbicara tadi dengan Pak Munafri atau yang biasa kita sapa dengan Pak Api tentang bagaimana beliau melihat perkembangan sepak bola di Sulsel. Kini kita lebih mengerucut ke bagaimana kemudian hubungan Pak Api dengan PSM, atau bagaimana kemudian Pak Api menjalani kiprah bersama-sama dengan PSM begitu. Nah, Pak Api sudah 7 tahun ya jadi CEO PSM ya. Saya dulu itu suka baca berita bola, memang berita olahraga memang. Emang senang sepak bola Pak? Saya tidak bisa, saya bukan pemain sepak bola, tapi saya suka baca berita. Dulu kan kita tidak punya gadget seperti zaman sekarang yang mengakses informasi begitu sekarang cepat. Gadget sudah ini ya, kita sudah beli media cetak. Iya. Nanti Bapak bisa akses langsung di indonesia.id. Itu beli media cetak cuman sekali seminggu apa 2 kali seminggu, kita tongkrongin. Itu datangnya jam 10 malam dari Jakarta. Jadi jam 11 kita harus membaca semua berita-berita itu, mulai dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Indonesia dan sebagainya. Dan saya juga suka nonton ke stadion ya. Dan pada Ligina tahun 2003 kalau nggak salah, saya jadi MC di stadion. Oh gitu. MC saya 3 tahun saya MC di stadion. Setelah itu pada saat itu PSM masih dikelola bersama antara pihak pemerintah kota dan swasta. Dan pada saat itu akhirnya saya 3 tahun di dalam dan juga masuk sebagai panitia pelaksana. Nah, setelah itu kira-kira 3 tahun berselang, saya udah tahun 2008 saya dipanggil lagi masuk menjadi salah satu direktur di pengelolaan, tapi saya tidak menyelesaikan sampai selesai karena saya udah harus Jakarta. Nah, tahun 2000 setelah FIFA kita di-ban sama FIFA, tahun 2015 nggak ada kompetisi, 2016 itu saya masuk karena ada turnamen pada saat itu namanya TSC atau Rabika. Itu di situ saya mulai mengambil alih tim ini, dan ya perkenalan saya juga dengan supporter sesuatu hal yang berbeda karena saya mulai berkenalan dengan mereka. Saya di demo habis-habisan disuruh mundur. Jadi perkenalannya berkesan. Iya, karena saya disuruh mundur karena 3 kali berturut-turut saya kalah di kandang. Pada saat itu, untung pada saat itu udah belum kompetisi resmi.
Tapi setelah itu saya tunjukkan, saya sampaikan sama mereka, kalau ini pun akan berlangsung, jangan minta, saya akan pergi dengan sendirinya kok, nggak usah diminta. Tapi setelah itu kami dari nomor 17, kami pernah rekor tanpa terkalahkan sampai 12 kali pertandingan, dan kami finish di nomor 5 pada saat itu. Setelah itu kita masuk ke kompetisi yang sebenarnya kami di nomor 3, setelah itu kami di nomor 2, seperti itu. Jadi sisa nomor 1 di liga yang belum pernah saya rasakan. Bahkan target ya Pak? Iya, sampai hampir terdegradasi pun sudah kita pernah rasakan sama-sama. Seperti apa pahitnya berada di ambang untuk bisa hilang dari Liga 1 ini kan bukan hal yang enak buat kita. Oke, artinya kabar PSM saat ini bagaimana Pak? Baik-baik saja, luar biasa, atau sedang menuju ke posisi puncak? Lebih baik daripada sebelumnya. Kita ingin menjaga eksistensinya saja, supaya ini kan kalau di sepak bola seperti liga ini orang biasa bilang perjalanan panjang, 34 match harus kita jalani setahun. Jadi memang dibutuhkan konsistensi yang sangat luar biasa sehingga bisa eksis menjaga seperti apa flow naik turunnya. Karena kan kalau di sepak bola itu ada siklusnya, once kita naik tiba-tiba turun, nah ini yang menjaga nih, pada saat dia turun ini harus reboundnya harus cepat, jangan dia jeblok habis, ini agak susah naiknya. Tapi kalau pasti dia akan ada turunnya, ada siklusnya, dia turun tapi nanti dijaga, dia rebound. Oke, untuk menjaga popularitasnya juga dan juga harapan. Ya, iya, ya? tentu. Baik Pak, sebagai klub tertua di Indonesia untuk PSM ini, saat ini kan kita tahu bahwa tongkat kepemimpinannya ada di Pak Apis sendiri begitu. Iya. Apa sih suka dukanya Pak? Klubnya satu memang Pak, tapi isinya kan banyak, ada pemainnya, ada supporternya gitu. Sepakat. Bagaimana Pak? Itu yang saya namakan tadi, bahwa mengelola sepak bola itu nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi di semua stakeholder yang ada gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang ini ya mudah-mudahan sistem kompetisi semakin hari semakin membaik, menunjukkan profesionalisme yang baik gitu kan. Nah, supaya keinginan supporter, keinginan kita di manajemen juga ini bisa berjalan bersamaan, bahwa tujuan utamanya adalah prestasi gitu. Orang bisa bicara ini itu, iya, tidak bisa kita pungkiri, karena sekarang bahwa kita berada di ruang publik yang bicara, kita harus mendengarkan itu. Bahwa tidak semua apa yang disampaikan supporter itu salah, ya, tapi tidak semua juga apa yang disampaikan supporter itu benar. Betul. Kita harus mampu menjadi filter di tengah-tengah antara apa yang keinginan supporter dan apa yang keinginan manajemen. Baik. Contoh, kalau kita bicara hampir setiap tahun pada saat bursa pembelian pemain, itu kan banyak sekali masukan-masukan dari supporter. Bayangkan supporter ada ratusan ribu, masing-masing mengajukan nama, kan nggak mungkin juga. Tetapi kan lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari mereka seperti apa, dan seperti apa kita merespon keinginan mereka kan. Itu sebenarnya bentuk cinta mereka Pak kepada PSM. Sepakat, cuma memang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau saya sih melihat bentuk cinta Pak Munafri atau Pak Api ini juga ada juga Pak, karena berdasarkan ini saya jarang sih sebenarnya nonton pertandingan PSM Pak, tapi kalau bisa PSM yang punya setengahnya Makassar nih lah Pak. Nah, kita biasa lihat pertandingan, data dari produk diberikan kepada saya bahwa Pak Api ini sering mendapat kartu kuning. Bahkan terakhir ini pada saat PSM lawan Arema di Piala Presiden 11 Juni di Stadion Kanjuruhan itu Bapak sempat juga mendapat kartu kuning dari wasit. Itu kenapa sih Pak? Bapak saking cintanya sama PSM Pak? Bukan melulu karena cinta gitu, tapi ini kita melihat keadilan. Bagaimana sepak bola ini bisa maju kalau kita tidak percaya terhadap pengadilnya? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan secara detail, yang kita lihat dari luar. Sebagai seorang pengadil di dalam lapangan, dia harus mampu melihat lebih detail daripada kita gitu. Jadi saya mau di mana kalau saya menganggap itu tidak adil, merugikan klub saya dan tidak sesuai dengan aturan, saya akan tabrak apapun itu bentuknya di depan saya. Iya, dan itu tidak akan pernah saya berhenti untuk melakukan itu selama ini ada di dalam aturan-aturan yang benar dan berlaku.
Jadi apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk memperbaiki seperti itu. Oke, baik. Nah, sudah di sesi terakhir, seperti biasa setiap host tanya Pak Kas, Pak, untuk narasumber. Dan saya yakin Bapak harus siap untuk itu. Saya punya pertanyaan buat Bapak. Kalau misalnya ini di depan seluruh supporter, kemudian juga para netizen ya Pak ya yang menyaksikan kami. Kalau misalnya nih dipresentasikan, berapa persen sebenarnya kadar cinta Pak Munafri Arifudin ini kepada PSM dibandingkan dengan Ibu Melinda Aksa? Bapak kalau sebutkan presentasinya, hati-hati kita kasih waktu ini beberapa second karena PD-ku sudah kode-kode Mak. Tentu Ibu Melinda lebih banyak daripada PSM. Kita tepuk tangan dulu buat Munafri Arifudin. Pak, saya mau dengar nih, satu kali aja Bapak yang sebut Ewako PSM dengan lantang untuk menyemangati teman-teman PSM dan juga supporter dan para pemain. Munafri Arifudin, silakan Pak. Ewako. Yeay, terima kasih Pak Munafri Arifudin atas kehadirannya di VIP of Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan CEO PSM. Ternyata kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana atau apa sebenarnya yang ada di pikiran seorang CEO PSM. Tidak melulu mengenai bagaimana memilih pemain, kemudian juga bagaimana berkoordinasi dengan para pemain dan juga klub. Tapi ada ekspektasi yang lebih besar, yaitu bahwa jangan biarkan kami sendirian. Diharapkan bahwa para pemangku jabatan yang ada di setiap daerah, khususnya di Makassar dan juga Sulawesi Selatan, bisa memberikan kontribusi dengan mendukung PSM sebagai klub tertua di Indonesia, sebagai klub kita di Makassar dan juga Sulawesi Selatan.